Sumatera Utara terhitung tanggal 01 April 2021 itu menetapkan bahwa BPKB khusus untuk Pemprov Sumut besar, khususnya untuk BBM non subsidi besar 7,5%. Tujuan kita aksi untuk terkait menolak keras terhadap kenaikan BBM di Sumatera Utara karena disebabkan oleh ulah Gubernur Bapak Edi Rahmayadi yang telah menaikkan PBBKB, pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor. Kalian rakyat saya tak mau rakyat ini dibodoh-bodohin dan rakyat ini miskin. Saya mengikuti teman-teman yang post yang OPP. Di situ saya terus merekam sampai akhirnya kamera saya itu didorong untuk tidak merekam video dan saya didorong keluar dari rumah dinas. Saat itulah kejadian terhadap saya dipukul di kepala bagian belakang. Hari ini Bapak Edi sudah tidak bermartabat, tidak lagi memikirkan rakyat miskin. COVID-19 mendera hari ini masih, dan juga ada Ramadan. Kenapa BBM naik? Kenapa hari BBM naik? Apa urusan kalian? Rakyat Sumatera Utara bukan hanya kalian. Kenaikan harga BBM non subsidi tersebut disebabkan karena adanya perubahan pajak PBBKB oleh pemerintah Sumatera Utara dari 5% menjadi 7,5%. Dipanggil oleh Allah sholat. Udah tak sholat, Pak. Saya baru selesai sholat, orang masjidnya aja kosong. Oh, bohong lagi ibu ini. Saya ke sholat loh, Pak. Sholat di mana ibu? Apa security, Pak? Saya security sholat. Duduk ibu. Oma ini mau capek juga kita diajak ngomong. Ibu sekarang berdiri. Pulang. Ibu pulang. Ayo, kasih jalan pulang. Ibu berdiri, keluar, jalan. Ibu berdiri, jalan, keluar. Ibu berdiri. Saya tak senang dulu saya sudah ngomong terus orang ngomong. Ibu sekali lagi jangan ngomong. Pulang. Selalu ada yang lucu dari kelakuan para pejabat, garis miring politisi di negeri ini. Kebetulan saja saya sudah menulis sebelumnya soal perseteruan antara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Tampak sekali bahwa Gubernur Edi ini orang yang tidak mau kelihatan kalah. Walaupun tidak sedang dalam perlombaan, kelakuannya justru membuat dirinya terjebak dan jadi belundar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, ada satu lagi kelakuan Edi Rahmayadi yang juga bikin ngakak, yakni soal kenaikan BBM di Sumatera Utara. Kali ini, yang menjadi sasarannya adalah BTP alias Ahok, Komisaris Utama Pertamina. Saya kira pada prinsipnya siapapun yang menyentil atau menyindir atau mencari-cari masalah dengan Ahok adalah sebenarnya pertama mau pansos, panjat sosial. Kemungkinan kedua adalah pengalian isu. Ahok memang pernah keseleo lidah, lalu masuk penjara. Namun justru namanya semakin kinclong, makin melangit, jauh lebih ngetop dan disegani ketimbang orang-orang yang dulu memojokkan, menyalahkan, dan memasukkannya dalam penjara. Yang namanya Panji, kemudian saja sempat beberapa kali kepergok pansos dengan memanfaatkan nama besar Ahok. Padahal dia kan pernah jadi jubir Anies dan pernah pula ikut menyudutkan Ahok ketika Ahok masih di penjara. Nah sekarang, giliran Gubernur Edi. Kita lihat dulu kronologinya. Dilansir cnnindonesia.com dan detik.com, pertanggal 1 April 2021 terjadi kenaikan harga BBM non-subsidi di seluruh Sumatera Utara, Sumut. Kenaikan itu rata-rata sebesar Rp200 per liter. Untuk Pertalite, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Solar non-PSO. Menurut keterangan resmi dari Pertamina, kenaikan itu terjadi karena perubahan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) khusus bahan bakar non-subsidi sebesar 2,5% dari 5% menjadi 7,5% di Sumut.
Sementara kenaikan tarif tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Pergub Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan PBBKB. Menurut Gubernur Edi, sebagai pihak yang mengeluarkan pergub tersebut, perubahan tarif itu dilakukan karena kondisi ekonomi Sumut. Untuk menghindari deflasi, karena minimnya daya beli dan pertumbuhan ekonomi Sumut. Menurutnya, kenaikan PBBKB seharusnya tidak perlu dibahas. Pasalnya PBBKB ibarat cadangan devisa yang menjadi kewenangan gubernur. Bahkan ada ruang kenaikan hingga 10%. Pada 2020 dia tidak menaikkan PBBKB, padahal sejumlah provinsi lain menaikkannya. Namun karena pertumbuhan ekonomi Sumut pada 2021 menjadi minus 1,71%, maka Edi pun memutuskan untuk menaikkan PBBKB, di mana kenaikan itu juga sudah disetujui oleh DPRD Sumut. Kenaikan harga BBM non-subsidi menimbulkan protes dari warga. Menurut Gubernur Edi, ada warga yang sempat berdemo di DPRD Sumut. Kata Edi, besoknya DPR ramai berdemo tolak kenaikan BBM. Ya ampun, berarti nggak sama frekuensinya kita, kata Edi. Bahkan ada pula yang menyampaikan keberatannya langsung pada Gubernur Edi saat bertemu di rumah dinasnya. Kata Edi, saya ditanya, Pak, kenapa Pertamina menaikkan minyak karena pergub Bapak? Kata Edi meneruskan perbincangannya dengan warga pada Rabu 5 Mei. Lalu Edi pun menelpon Ahok. Kata Edi, kalau ini persoalannya Pertamina yang salah. Langsung saya telepon Ahok. Ahok saya telepon karena dia komut Pertamina. Hei Ahok, kenapa kalian menaikkan BBM gara-gara pergubku? Tutur Edi. Lalu Ahok menurut Edi memastikan harga BBM naik bukan karena pergub soal PBBKB itu. Kata Edi, lalu dijawab oleh Ahok, nggak ada itu bang. Benarkah demikian jawaban Ahok? Pihak media pun mengecek ke Ahok. Menurut Ahok benar bahwa dia mendapatkan telepon dari Gubernur Edi. Kata Ahok, benar ada telepon dan saya bilang mau cek. Kemudian Ahok juga mengkonfirmasi bahwa berdasarkan informasi manajemen Pertamina, betul bahwa kenaikan tarif BBM non-subsidi di Sumut disebabkan kenaikan tarif PBBKB bahan bakar non-subsidi di wilayah Sumut. Ahok juga mengatakan bahwa selisih kenaikan harga BBM tersebut tidak masuk ke kantong Pertamina. Kata Ahok, masuk ke kas pemerintah daerah, Pertamina tidak ada dapat apapun, terangnya. Jeder, gimana gak ngakak kita ini? Terlihat sekali bahwa Edi ini dengan pedenya sok langsung menyalahkan Pertamina atau Ahok, seakan dia sudah merasa pasti bahwa itu semua adalah kesalahan Pertamina. Dengan demikian ada kesempatan baginya untuk pamer bahwa dia bisa langsung call Ahok. By the way, ini benar-benar temenan sama Ahok atau ngaku-ngaku doang so akrab sih? Akhirnya jadi malu sendiri kan? Rencana untuk memanfaatkan Ahok entah karena ingin pansos atau alasan lain jadi gagal total. Hehe. Ternyata aksi demo kenaikan BBM itu pun tidak berhenti. Gara-gara Gubernur Edi sudah menelepon Ahok, lawang warganya sendiri saja akhirnya paham kok bahwa memang kenaikan BBM itu dipicu oleh pergub yang dikeluarkan oleh Edi. Bahkan, aksi demo yang digelar para mahasiswa di depan rumah dinas Gubernur Sumut pada Jumat 7 Mei pun berakhir ricuh. Mereka menuntut agar Edi mencabut pergub tersebut. Nah kan, justru karena menelpon dan menyalahkan Pertamina atau Ahok, persoalan jadi jelas dan warga pun jadi ngerti pokok persoalannya. Malunya jadi double-double, ada-ada aja. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.